Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan memasuki novena hari yang keempat. Perarakan pastor bersama Mas Dinar menghantar sakramen Maha Kudus dari luar menuju ke dalam gereja. Inilah pemandangan umat yang sebagian di luar gereja dan sekarang sedang memasuki ruang gereja. Umat semuanya berlutut memberikan penghormatan dan penyembahan kepada sakramen yang Maha Kudus. Terus pastor berjalan menghantar sakramen untuk kemudian ditakhtakan pada tempat yang telah disediakan. Inilah tempat pentaktahan sakramen yang Maha Kudus. Umat terus bernyanyi nyanyian tentang penyerahan diri, penyerahan seluruh kehidupan pada sakramen yang Maha Kudus, pada kerahiman ilahi. Pastor memberkati sakramen. Dan sekarang semua diminta untuk harus berlutut penyembahan lagu ini mengiringi umat untuk merasakan derita yang dialami oleh Yesus. Umat diminta masuk dalam penderitaan Yesus dan mengambil bagian dalam derita Yesus itu, agar derita-derita kita yang kecil menjadi bermanfaat bagi hidup kita. Umat minta Tuhan mendengarkan rentikan hati umat. Yesus berkata, "Aku memperingatkan engkau putriku, agar setiap Pastor sedang membacakan tema novena hari yang keempat. 3 sore, hendaknya engkau memenangkan dirimu seutuhnya dalam kerimanku, sambil memuliakan dan memujinya. Kumandangkanlah kemahakuasaannya bagi seluruh dunia, terutama bagi para pendosa yang malang. Pada saat itu, kerahiman akan terbuka lebar-lebar untuk semua jiwa. Pada jam itu, dunia akan memperoleh rahmat. Kerahiman mengalahkan pengadilan. Putriku, usahakanlah berdoa. Jangan salih pada jam itu, kalau tidak terhalang oleh kewajibanmu. Kalau tak mungkin berdoa jalan salib, cobalah sebentar saja memasuki kapela, lalu hormatilah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Maka marilah, saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa jalan kerahiman yang dimintakan Tuhan sendiri kepada kita. Umat menyanyikan lagu Yesus Engkau Andalanku sebagai puji-pujian kepada Sang Kerahiman Ilahi. Tempatlah ada anak-anak kecil
kecil, orang dewasa, perempuan dan laki-laki yang terlibat penuh mengikuti novena kerahiman Ilahi di hari yang keempat ini. Semuanya mengambil sikap berlutut menyembah dan mempersembahkan kehidupan kepada Sang Kerahiman Ilahi. Umat punya kerinduan untuk sepanjang hidupnya tetap menyanyikan kerahiman Tuhan dan memuliakan kerahiman-Nya. Umat juga meminta agar diberikan rahmat kemurahan hati dengan penuh syukur bakti. Umat datang di hadirat Tuhan Yesus, datang untuk menghibur hati Yesus dan menyatakan kasih-Nya. Sekarang adalah doa-doa pujian. Umat sedang menyanyikan refren dari doa-doa pujian itu. Kerahiman Ilahi akan kunyanyikan selalu. Bersama kita berdoa. Ya Allah, oleh karena kerahiman-Mu daraskanlah tanpa henti berongga yang telah Kuajarkan kepadamu. Barang siapa menerasnya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Hendaklah para imam menganjurkan doa ini kepada para pendosa sebagai harapan terakhir untuk beroleh keselamatan. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat berat hatinya, asalkan ia mau mendaras berongga ini satu kali saja, ia akan menerima rahmat dari kerahiman-Ku yang tak terbatas. Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahiman-Ku yang tak terbatas. Aku ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan kepada jiwa-jiwa
yang berharap pada kelahiranku kebian mereka. Maka marilah bersama-sama kita berdoa saya kelahiran dan mengajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami. Setelah lagu dan nyanyian pujian kepada Sang Kerahiman dan doa-doa pujian, saat ini umat sedang berdoa keronka kerahiman Ilahi. Umat yang sebagian duduk di luar gereja karena dalam gereja telah penuh, ruang gereja tidak mampu menampung para devosan kerahiman Ilahi. Bagian luar dari gedung gereja ini ada yang mendapat tempat duduk di kursi, ada yang tidak mendapat tempat duduk, atau ada yang hanya sandarkan diri di atas tembok. Umat sedang berdoa, doa keronca kerahiman Ilahi. Diteraskan bersama-sama. Sekarang pastor sedang memberikan penjelasan tentang novena hari keempat. Devosi selesai, sekarang beralih kepada liturgi atau ibadat sabda. Selanjutnya Ekaristi Kudus. Misericordios Domini adalah pembukaan dari perayaan misa ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Lagu Kyrie atau Tuhan kasihanilah kami. Lagu yang mudah dinyanyikan dan sudah dihafal oleh hampir seluruh umat, dan telah mencurahkannya kepada kami dalam Roh Kudus Sang Penghibur. Hari ini kami mempercayakan nasib dunia dan setiap manusia kepadamu.
Liturgi Sabda, kita mendengarkan bacaan pertama. Karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan, dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, mereka menganggap sebagai Allah yang menguasai jagat raya ialah api atau angin ataupun udara kencang, lagi pula lingkaran bintang-bintang atau air yang bergelora ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Menyanyikan Mazmur antar bacaan. Tuhan bersama. Sekarang bacaan Injil. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pekerjaan penghibur. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Yang terkasih, kita hari ini novena hari yang keempat, dan dalam hari yang keempat ini kita berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam Injil tadi kita mendengarkan Tuhan Yesus berbicara tentang penghibur, yaitu Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus itu kepada kita, umat manusia? Dan dalam Injil Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus dia menyatakan 3 hal kepada kita. Yang pertama, dosa. Kita sadar kita berdosa karena tidak percaya kepada Tuhan. Roh Kudus katakan, bila kita tidak percaya kepada Tuhan, kita berdosa. Yang kedua, kebenaran. Roh Kudus berbicara kepada kita tentang hal yang benar atau tentang kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus katakan kepada kita bahwa nanti akan ada penghakiman. Kita punya ujung dari kehidupan ini, nanti akan ada penghakiman kepada kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita mengerti 3 hal penting sekali yang Tuhan bilang kepada kita dalam Injil di novena yang keempat ini. Pertama sekali tentang doa. Kita berdosa
karena dalam doa tidak percaya. Suatu ketika ada seorang suster yang sudah tua sekali di komunitas susteran Santa Faustina. Santa Faustina dia masih baru masuk. Lalu datanglah suster yang tua ini kepada Santa Faustina dan minta kepada Suster Faustina, tolong kamu doakan maksud saya dulu. Saya sudah berdoa dari sejak muda sampai sudah tua ini, saya tidak pernah terima apa yang saya minta dari Tuhan. Lalu Santa Faustina bilang begini, aduh tidak bisa suster kan sudah senior, suster sudah tua, saya malu lah suster. Ditolak. Besoknya suster itu datang lagi, Faustina dulu kau doakan saya dulu. Saya sudah minta bertahun-tahun lamanya sampai saat ini belum mendapatkan apa yang saya minta dari Tuhan. Aduh suster sudah tua, saya masih baru, saya malu suster. Jangan. Ditolak. Datanglah suster yang ketiga kali hari esok, tolong saya, bantu saya, doakan saya. Lalu Santa Faustina berdoa. Ketika dia lagi berdoa, Yesus datang di depan dia. Dia tanya kepada Yesus, Yesus, kenapa saya berdoa, Yesus kau kabulkan, kau berikan. Suster sana sudah sangat tua, berdoa dari dulu sampai sekarang tidak kau kabulkan apa yang dia minta. Lalu Yesus bilang sama dia begini, putriku, katakanlah kepada suster itu, ketidakpercayaannya kepadaku membuat segala berkat yang aku sediakan bagi dia yang dia minta tidak dia temukan, tidak dia peroleh, tidak dia dapat. Saudara-saudara yang terkasih, lalu suatu ketika Santa Faustina dia berdoa lagi. Dia berdoa, lalu Yesus datang. Dia tanya kepada Yesus, Yesus saya bertanya untuk kamu, apa putriku? Ada begitu banyak orang berdoa meminta, tapi masakan kau cuma kasih untuk yang si A, si B tidak, si C, si D tidak. Lalu Yesus bilang kepada dia begini, putriku, aku ini Allah yang Maha Rahim. Segala sesuatu berasal dari kehendakku. Semua orang yang meminta kepada aku, baik dia itu orang berdosa, dia itu orang suci, dia itu orang kecil, dia itu orang besar, dia itu perempuan, dia itu laki-laki, pada saat dia meminta kepada aku berikan. Aku tidak pernah menahan sedikit apa yang diminta oleh manusia. Jadi Yesus katakan, kalau kita minta saat ini, minta apa saja langsung tercurah dari surga bagaikan hujan menyentuh bumi. Yesus kasih. Allah tidak pernah menahan apa yang kita minta. Tapi Yesus bilang, kenapa ibu ini dapat, kau minta? Ibu ini tidak dapat, tapi ibu yang tidak minta sama dapat yang kau minta. Ibu ini minta, tapi yang dia minta Tuhan kasih kepada ibu yang sana. Yang ini tidak dapat. Keluarga ini minta, tetangganya yang dapat. Anaknya minta, orang tuanya yang dapat. Neneknya minta, cucunya dapat. Kenapa? Yesus. Yesus bilang, semua orang di dunia ini yang meminta kepada aku berikan. Yesus sudah pernah menahan sedikit pun apa yang kau minta. Jadi hari ini masing-masing kita minta kepada Tuhan, Tuhan kasih, langsung diberikan. Tuhan sediakan semua untuk kita. Tapi mengapa kita tidak dapat? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya. Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya. Itulah sebabnya Yesus tadi katakan, Roh Kudus dia mengatakan tentang dosa. Pertama, dosa terjadi karena kurang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita semua datang berdoa karena kita percaya kepada Tuhan. Suatu ketika Yesus bilang kepada dia, Santa Faustina, kalau kau merasa kehausan, kau datang menimba air di sumur. Supaya kau mendapatkan air itu, kau harus membawa timba ember. Kau pulang ke rumah, lu air itu
kau masak, kau minum. Kau bawa air dari sumur ke rumah karena ada ember. Dan Yesus bilang, sekarang kau datang berdoa, kau datang sembahyang, kau datang ikut misa. Aku adalah mata air sejati. Dari kerahimanku ini mengalir segala berkat. Di rumahmu, di kampungmu itu mata air di bumi. Aku mata air sejati. Dari lubuk kerahimanku ini mengalir segala berkat. Supaya kau bisa menimbang berkat yang aku berikan, aku mengalir dari apa itu kamu bawa timba apa? Iman dan kepercayaan. Kamu bawa timba apa? Iman dan kepercayaan. Kamu bawa timba apa? Kepercayaan. Yesus bilang, timba yang kau bawa adalah percaya sungguh-sungguh. Nah, kita sudah sering datang berdoa, tapi karena kita dari rumah tidak bawa timba, sampai di gereja itu kita lupa timba, tidak sungguh-sungguh percaya segala berkat yang mengalir dari altar ini ketemu saya bawa pulang. Ketemu tidak bawa pulang. Ketemu tidak bawa pulang. Ya. Yang kedua, Roh Kudus mengatakan dosa karena ketidakpercayaan. Kedua adalah tentang kebenaran. Kita tahu kebenaran karena Roh Kudus yang mengatakan kepada kita. Apa itu kebenaran? Ketika Yesus ada di depan Pilatus waktu hari Jumat Agung, Pilatus tanya, apa itu kebenaran? Yesus tidak mau menjawab. Dia diam saja. Apa itu kebenaran? Kenapa Yesus tidak mau menjawab? Karena kebenaran sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Pilatus punya mata tertutup, tidak mau melihat kebenaran di depan dia. Kebenaran adalah pribadi yang hidup, adalah Yesus yang kebenaran. Pilatus tanya, apa itu kebenaran? Ya kebenaran di depan kamu tidak lihat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita orang Katolik mengerti kebenaran dengan iman dan akal budi, ratio et fide, akal budi dan iman. Ada beda antara kita dengan saudara-saudari dari agama Protestan. Kalau saudara-saudari kita mengatakan sola fide, sola itu hanya, fide itu iman. Sola fide, hanya iman saja menyelamatkan kita. Kalau kita orang Katolik bilang tidak bisa. Bukan hanya sola fide, bukan hanya iman, tapi harus akal budi, harus pikiran. Iman tidak cukup. Kau beriman tidak cukup. Harus akal budi supaya kau bisa mempertanggungjawabkan kau punya iman. Karena itu kita harus dengar khotbah, kita harus baca buku, kita harus berdoa supaya akal budi terbuka. Iman saja tidak cukup mencapai kebenaran. Harus ada akal budi. Kita menjelaskan tentang iman yang benar dan mempertanggungjawabkan iman itu lewat iman. Yang kedua, mereka katakan sola scriptura. Sola scriptura itu artinya apa? Scripturanya kitab suci. Hanya kitab suci, tidak ada yang lain di dunia ini. Hanya kitab suci. Kalau kita orang Katolik bukan hanya sola scriptura. Kita juga punya ajaran-ajaran gereja, magisterium gereja. Karena sumber iman orang Katolik adalah kitab suci dan ajaran-ajaran magisterium gereja. Manakah ajaran-ajaran magisterium gereja? Banyak sekali. Misalnya, Maria dikandung tanpa noda dosa. Itu ajaran magisterium gereja. Maria Assunta, Maria diangkat ke surga. Itu magisterium gereja. Ajaran para paus dan seluruhnya menetapkan benar-benar Maria dikandung tanpa noda. Benar-benar Maria Assunta dia diangkat ke surga. Jadi tidak cukuplah hanya kitab suci, harus juga ada magisterium gereja. Yang ketiga, sola fide tadi, kedua sola scriptura, yang ketiga sola gratia. Gratia hanya rahmat.
Jadi kita ini punya kodrat sudah hancur, kita kodrat sudah rusak. Hanya rahmat Tuhan saya bisa mengubah kita. Tapi kita tidak. Bukan hanya surat gracia, tapi juga butuh usaha manusia. Butuh usaha manusia. Tuhan kasih bibit, tapi dia bisa bertumbuh kalau jatuh di tanah yang subur. Jadi butuh usaha manusia. Karena itu Bapak Ibu, rahmat sudah ada yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, kita butuh usaha. Kita harus datang novena, kita harus datang berdoa, kita harus usaha bahwa rahmat itu dia hidup dalam kita punya tubuh. Tidak cukup untuk tidur di rumah dan kita bilang sholat gracia hanya rahmat. Tidak bisa. Kita harus bergegas, kita harus berjalan, kita harus datang, kita harus berdoa, kita harus novena, kita harus berbuat sesuatu supaya rahmat itu bisa tumbuh dan bisa berkembang. Nah, dengan demikian kita memahami kebenaran, kita mengenal Yesus dengan iman dan akal budi. Fide et gratia. Dan demikian sekali lagi kita orang Katolik, kita memahami kebenaran, yaitu sang pribadi Yesus dengan iman dan akal budi. Iman menerangi akal budi untuk mencari kebenaran. Akal budi diterangi oleh iman untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Jadi orang Katolik tidak boleh hanya sembahyang saja, tidak cukup beriman saja, harus belajar mencerahkan akal budi. Ya, harus ikut-ikut banyak kegiatan untuk akal budi, pikiran terbuka. Ya, harus kita banyak ikut kegiatan-kegiatan supaya akal budi kita terbuka. Kita sudah beriman, tapi belum cukup untuk mengenal Yesus. Kita mengenal Yesus dengan iman dan akal budi, akal yang sehat. Yang ketiga, tadi kita mendengar dalam Injil Roh Kudus bilang, dia menerangi kita supaya kita terangkan. Pertama ada dosa, kedua ada kebenaran, dan ketiga ada penghakiman. Terakhir hidup ini akan terjadi penghakiman. Dalam kita punya kehidupan, kita semua berjalan, dan di ujung jalan itu kita akan berhenti untuk dihakimi. Akan terjadi penghakiman. Dan Yesus bilang ada dua pintu waktu penghakiman, pintu pengadilan dan pintu kerahiman. Ya. Yesus katakan hanya ada dua pintu. Aku mendahului kamu dengan kerahimanku sebelum datangnya pedang pengadilanku yang menggenaskan. Yesus katakan, aku mendahului kedatanganku dengan sebuah wadah ini, yaitu wadah kerahiman yang tertulis di bawahnya, Yesus engkau andalanku, sebelum datangnya pengadilanku yang menggenaskan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, novena kerahiman ilahi atau berdoa kerahiman ilahi itu adalah persiapan untuk kematian dan pengadilan. Kita berdoa kerahiman ilahi itu adalah mempersiapkan kematian kita. Apakah ada di sini yang nanti hidup selamanya? Tidak. Orang baca sih selamanya? Tidak. Lore pun? Cuma perawan yang selamanya kan? Bila semua orang atau setiap jiwa yang membenamkan diri dalam kerahimanku, dia akan selamat. Bila dia tidak percaya akan kerahimanku, dia tidak akan lolos dalam hidup. Dia berhadapan dengan aku pada pengadilanku. Pada pengadilan. Nah sekarang, kalau kau mati, kau meminta pengadilan kah? Kerahiman. Kau lari ke mana? Atau kau tidak ada pintu sama sekali? Bapak Ibu, kalau sekarang saya tanya, kau mau ikut pintu yang mana? Pengadilan untuk kau disidangkan atau kerahiman? Yesus bilang, kalau kau ikut pintu kerahiman, kau pun dosa yang besar dan banyak ini
sebanyak bintang di langit, pasir di pantai, kau diampuni. Tapi kalau kau ikut pintu pengadilan, kau pun dosa sebanyak bintang di langit, pasir di pantai, kau akan dihakimi. Bukan diampuni, tapi dihakimi. Ya, kau mau pilih yang mana? Bapak Ibu, mau pilih dihakimi? Hah? Ya. Nah, karena itu, saudara-saudara terkasih, abad ini adalah abad di mana didorong habis-habisan untuk semua orang harus percaya kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus dia bilang begini, semua jiwa, semua keluarga, seluruh dunia tidak akan pernah mengalami kedamaian sebelum berpaling kepada keimananku. Sebelum berpaling kepada keimananku. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kerahiman ilahi itu dia mahkota Allah yang tertinggi. Karena dalam kerahiman ilahi ini Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Bapak Ibu, Yesus katakan mahkota Allah yang tertinggi adalah kerahiman. Kita punya perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua perjanjian lama dan semua perjanjian baru bertuliskan tentang sejarah kerahiman Allah. Tidak ada yang lain. Kita punya doa sumur agung, ada 10 dalam berjaya. Semua doa sumur agung itu memohon kerahiman Allah. Jadi kerahiman Allah itu kepenuhan, kealahan. Allah Tritunggal dalam kerahiman ilahi. Karena itu tidak ada kelompok-kelompok. Karena dia sudah pengasih Maria jadi tidak mau novena kerahiman. Karena dia sudah hati kudus apostolat dan tidak mau novena kerahiman. Salah. Karena kerahiman ilahi adalah Allah Tritunggal. Dalam kerahiman ilahi kita berjumpa dengan Allah yang berbelas kasih. Dalam kerahiman ilahi Tuhan mengajarkan kita semua untuk percaya Tuhan ada. Saudara terkasih, banyak orang yang tidak percaya Tuhan ada. Banyak orang yang acuh tak acuh dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak mau pernah berdoa, tidak mau habiskan waktu untuk berdoa. Orang tidak percaya tentang Tuhan. Kita berdoa juga kita hidup susah, tidak percaya kepada Tuhan. Kita berdoa juga kita gagal, lalu tidak percaya kepada Tuhan. Banyak tidak percaya Tuhan itu ada. Lalu suatu ketika tadi Yesus dia tunjukkan kepada sahabat Faustina ketika dia berjalan ke sebuah danau yang indah sekali. Tahu danau itu, danau ini indah sekali. Siapa yang bikin danau ini? Begitu indah. Lalu Yesus datang ke sampingnya, putriku, segala sesuatu di bumi ini aku ciptakan untuk kau, tapi tidak sebanding dengan yang aku siapkan untuk kau kelak. Berarti Tuhan itu ada. Ya, kalau kau susah berdoa hari ini, tidak apa-apa. Nanti Tuhan sediakan lebih indah lagi kelak. Kalau kau di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kau merasa kau sudah puas karena kau punya kebun yang subur, karena kau punya kelapa yang banyak, karena harga kelapa sama harga naik, sehingga saya mau lagi ke Tuhan. Tuhan doa, kita sediakan lebih indah lagi kelak untuk kau. Bukan cuma itu. Tuhan sediakan lebih indah lagi kelak. Hari ini Bapak Ibu kita tidak boleh pernah berhenti. Kita harus tetap semangat. Kita tetap harus berjuang. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Dan Yesus bilang, karena kau berjalan di dunia ini sementara dan masih jauh, kalau kau haus, datang timba air dari kerahimanku, dari sumber kerahimanku. Dari kerahiman ini mengalir segala rahmat dan berkah. Yesus bilang, supaya kau kuat dan bertahan menuju ke tempat yang aku
aku sediakan kelak bagi kau. Kau capai di tengah jalan kota yang sejenak. Datang menimba air dari sumber-sumber kerahiman yang aku alirkan kepada kamu. Itulah sebabnya kita diajak untuk gantian kita berdua di mana saja kita berada. Itulah sebabnya kita dalam Tuhan kita berbeda supaya kita menimba sumber-sumber kekuatan dari Tuhan, sehingga di ujung penghakiman nanti kita semua rame-rame berjalan masuk lewat pintu kerahiman. Jadi sebelum kau mampus, sebelum kau dead, sebelum kau jadi mayat, cepat datang ke kerahiman, cepat. Bahkan dia bilang, kalau rohnya ini kau berdoa di hadapan orang yang di ujung kematian, pada saat itu aku berdiri dan aku menjadi pembela bagi dia di hadapan Bapakku, bukan hakim. Jadi kalau ada yang sakit, semua mati dan kau menangis, kau pada di sana, pada di sini, pada di sana, pada di sini, dia akan berdoa kerahiman. Dia sudah pada saat itu, aku berdiri di samping dia, menjadi pembela dan Allah yang meraih di hadapan Bapakku, bukan hakim yang lain. Luar biasa. Semua sudah Tuhan kasih. Tuh, semua sudah Tuhan tinggal ketemu saja. Semua sudah Tuhan kasih. Coba nanti ada yang sakit keras sebentar, datang dan berdoa kepada dia, dia akan mati dengan bahagia. Dia akan mati dengan bahagia. Dan saya sudah alami itu banyak peristiwa ini. Ya. Karena itu, ibu bapak, nona, sudah tahu dong kata belum? Sudah dong kata belum? Bapak yang kekal persembahkan terus jadi sudah apa belum? Sudah apa belum? Ini belum apa lagi? Dapat? Sudah punya rosario atau belum? Sudah punya rosario belum? Nah ini bisa beli HP yang 1 juta, rosario harga 10.000, saya mampu. Dong? Dia coba periksa di semua rumah ada HP yang harga 1 juta ke atas, rosario 10.000, 15.000, saya nggak ada uang. HP tidak ada kamu suka, yang terbuka surat rosario, tapi kau tidak mau memilih ini. Kami yang terbuka suka itu jalan kerahiman, tapi kau pilih jalan pengadilan. Ibu, jangan sekar, jangan kikir. Sentuh kikir, jangan kau aja. Kalau tidak kau aja, aku lah. Jadi, kalau kau mampu saja. Ya, ibu, sudah saya kasih. Kau datang buat Pak Rosario. Tadi mana sebab sambung, kan dia tidak mau Rosario. Dia pikir ini acak-acak saja, orang biasa saja. Dia kira dia melakukan pop dangdut. Kau datang bawa, kau bisa datang bawa kau punya HP seperti batu tera itu berat-berat. Bawa Rosario gantung di leher seperti bisa. Bapak Ibu, nanti lain kali saya suruh sampai sita HP depan saja, ketua tukar dengan Rosario. Ya, karena SD bawa, ini mana yang bawa, halo aku terang. Cucu kecil ini bawa, mana yang bawa, semua bawa. Rosario mana? Saya nggak ada. Coba lihat itu, ketemu kelakuan. Ya, tapi ibu itu masuk di Ukraina, di pengadilan. Ya, jangan nanti besok datang ke Rosario. Kalau Rosario bikin Rosario macam-macam, udah boleh saja. Yang penting ada 10 di situ. Kalau tidak ada itu kau tangan ini baik-baik. Jangan hanya salah-salah. Jangan tangan nanti kau menjadi 11. Kau keseluruhan 9. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, memang kita harus melihat Tuhan dengan penuh sukacita, tapi yang benar, ya, yang benar karena di ujung ketemu jalan nanti akan ada penghakiman.
Tentu semua diajak, Bapak itu diajak. Tuhan tidak pusing dengan kau punya dosa-dosa. Yang penting kau sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang Maha Raya. Tuhan memberitahu, walau antara kau yang berdosa dan Tuhan pencipta ada jurang yang dalam, Tuhan bilang, aku sudah menimbun jurang itu dengan kerahimanku. Datang. Itu kerahiman kita. Semoga demikian. Amin. Setelah renungan atau khotbah, selanjutnya umat masuk ke dalam doa novena. Lagu untuk memasuki doa novena di hari yang keempat ini. Demi jasa dan pahala Yesus yang Maha Bijaksana, sekalipun dipandang bodoh, semoga umat semuanya berlutut dan bersama-sama dari berdoa doa novena hari yang keempat. Hari ini bawalah kepadaku orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal aku. Dalam sengsaraku yang pedih, aku juga memikirkan mereka dan semangat mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Benamkanlah mereka sekarang dalam samudra kerahimanku. Ya Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah terang dunia. Terima dalam hatimu yang Maha Rahim jiwa orang-orang yang tidak beriman dan yang belum mengenal Engkau. Biarlah sinar rahmat-Mu menerangi mereka, sehingga mereka pun bersama kami sekarang doa novena yang ajaib. Jangan untuk hari mereka tersingkir dari yang keempat. hatimu yang Maha Rahim. adalah tarian persembahan umat menghantar persembahan roti dan anggur dan persembahan belas kasih dari umat dengan dipimpin oleh tarian dan lagu dalam bahasa setempat. Persembahan roti dan anggur dihantar ke depan altar
Demikian juga persembahan dari hasil bumi, hasil tanaman berupa beras, padi, pisang, ubi, buah-buahan, kembili, ikan, semua hasil yang diperoleh umat dihantar sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pandanglah anakmu yang menghantar persembahan hasil usaha mereka. Sudah Engkau memberkati mereka, Engkau melibatkan kakakmu dalam hidup mereka, sebagai ucapan syukur yang mereka berikan kepadamu ini, hasil tanaman mereka, limpahkan apa yang Kau butuhkan mereka, karena Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali ke tempat. Sekarang memasuki liturgi Ekaristi Kudus. Pastor mempersembahkan roti dan anggur ke tubuh dan darah Kristus. Inilah anak domba yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Dan darah Kristus. Umat mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Pastor dibantu oleh para suster karena jumlah umat yang begitu banyak. Umat dengan kusuk penuh percaya datang menyambut Tuhan.
sekarang Sang Putra Tunggal Allah menurunkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anaknya. Akan dilanjutkan dengan berkat penutup bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Semoga saudara sekalian dilindungi di mimpi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Berkat penutup ini mengakhiri perayaan Ekaristi.